Sosok Azhari, tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di Pondok Pesantren Endolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sempat buron dan ditangkap polisi di Kabupaten Wonogiri pada Kamis, 7 Mei 2026, muncul fakta baru bahwa Azhari disebut bukan seorang kiai maupun pengasuh pesantren sebagaimana selama ini dikenal masyarakat. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozzin, mengatakan Azhari sebenarnya merupakan seorang tabib atau dukun yang membuka praktik ritual pengobatan. Dia itu sebetulnya bukan kiai. Dia tabib, dukun. Ini yang perlu kita klarifikasi, kata Rozzin, Jumat, 8 Mei 2026. Menurut Rozzin, Azhari memiliki banyak klien dari berbagai kalangan yang datang untuk meminta doa maupun menjalani ritual pengobatan. Hal itu disebut membuat pelaku merasa memiliki pengaruh besar dan sulit tersentuh hukum. Rozzin juga menegaskan bahwa Ponpes Endolokusumo bukan bagian dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, RMINU, lembaga yang menaungi pesantren-pesantren di bawah NU. Pesantren itu bukan anggota RMINU. Ini penting agar publik tidak menggeneralisasi seluruh pesantren akibat kasus individu ini, ujarnya. Ia menjelaskan, lembaga yang didirikan Azhari awalnya merupakan rumah yatim piatu sebelum kemudian berubah menjadi sekolah atau pesantren. PWNU pun mempertanyakan proses perizinan lembaga tersebut. Sementara itu, polisi mengungkap Azhari sempat berpindah-pindah lokasi selama pelarian, mulai dari Kudus, Bogor, Jakarta hingga akhirnya ditangkap di Wonogiri. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, mengatakan tersangka kerap mendatangi lokasi-lokasi bernuansa spiritual seperti petilasan dan makam keramat. Setiap tempat yang didatangi, kami selalu mendapatkan petunjuk terkait ciri-ciri tersangka, ujarnya. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang membantu pelarian Azhari. Di sisi lain, salah satu orang tua korban mengungkap modus yang digunakan tersangka terhadap para santriwati. Korban disebut didoktrin agar selalu menuruti perintah pelaku. Katanya apa yang dilakukan kiai itu harus dituruti. Kalau melawan guru berarti melawan Tuhan, ungkap ayah korban berinisial Haji. Menurutnya, para korban juga ditakut-takuti bahwa ilmu mereka tidak akan berkah apabila tidak mematuhi pelaku. Akibat doktrin tersebut, banyak korban memilih diam selama bertahun-tahun. Kasus dugaan pencabulan ini sebelumnya telah dilaporkan sejak tahun 2024, namun proses hukumnya baru kembali menjadi perhatian setelah viral di media sosial.